Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa malam hari ini bagaimana pujian mengatakan bahwa Tuhan memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan pujian tadi mengatakan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau itu tanpa seizin Tuhan. Berarti di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan selalu merangkul dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan berkarya atas hidup kita. Dan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Yang malam hari ini saya ambil dari Matius 9. Dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan yang ke-31, 4 ayat. Matius 9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31 demikian firman Tuhan. Perikop dalam Alkitab ini adalah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasmurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat firman Tuhan pada minggu kemarin adalah apa yang menjadi renungan kita. Bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa dan ada jaminan doa. Dan di dalam nama Yesus itu sendiri ada memiliki kekuasaan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan dan juga di dalam nama Yesus kita akan diberikan kekuatan. Dan di dalam nama Yesus kita dikuduskan seperti firman Tuhan tadi. Bagaimana di dalam nama Yesus kita boleh kudus, setiap dosa-dosa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu telah ditebus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat luar biasa bagaimana malam hari ini kita mau bersama-sama dari kedua orang buta. Yang butanya mungkin sudah dari kecil. Tidak hanya tiba-tiba karena ada kecelakaan, terus itu buta dan sebagainya. Bagaimana kedua orang buta ini di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Yesus. Dia memohon kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini. Saya tertarik sekali bahwa menyambung apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Bagaimana nama Yesus itu ada kuasa. Setelah nama Yesus ada kuasa, ternyata juga di sini kalau kita mengambil perikop, saat ini saya mengambil tema iman menentukan jawaban doa. Jadi iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah menentukan bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Sering di dalam doa kita tidak mendapat jawaban atas doa-doa kita. Tidak mendapatkan kelepasan dan tidak dapat pertolongan dari Tuhan itu sendiri atas setiap apa yang dipergumulkan atau kita pergumulkan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini marilah kita bersama-sama kita teliti satu persatu bagaimana orang buta itu bisa disembuhkan. Apakah kuasa Yesus masih ada sampai saat ini? Kalau kita mau mengimani bahwa mujizat itu masih ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita buktikan di dalam kehidupan kita. Sering di dalam kemanusiaan kita, kedagingan kita,
kadang kita merasa putus asa. Pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, apakah mujizat Tuhan masih ada? Mengapa tidak terjadi dalam kehidupan saya pribadi? Mengapa sampai saat ini juga saya belum dipulihkan, padahal saya rajin ke gereja? Saya juga melayani di mana-mana, ada kegiatan yang bersangkutan dengan gereja saya datang, ada sampai di mana-mana saya datang, bahkan saya sampai mencari lewat Google di mana ada jadwal PA, di mana ada jadwal ibadah, saya datang. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan belum bisa atau Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kita. Apakah kuasa Tuhan berkurang? Apakah mujizat Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya dan panjenengan sehingga seakan-akan tidak mempedulikan kita sebagai anaknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa faktor yang Tuhan harus jawab. Tuhan harus menjawab kepada kita, tidak atau tunggu. Atas setiap doa-doa dan pergumulan kita yang kita minta selama ini. Terus pun di kulolan panjenengan sami kadang-kadang wonten ing pagesangan injih kita nemai bab-bab ingkang boten ngremenaken tumraping gesang kulolan panjenengan sami. Sehingga kulolan panjenengan sami kadang-kadang kuwatir kuwatos gesang kita kok mekaten boten wonten perubahanipun. Boten wonten pemulihan yo mung kaya ngene wae secara rutinitas. Mari malam hari ini kita belajar dari kedua orang buta ini. Mengapa orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana kelepasan kesembuhan boleh diterima orang buta itu? Luar biasa. Dalam Mazmur Matius 9 ayat 28 demikian firman Tuhan katakan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu?" Saya ulangi lagi, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, saya percaya. Mengapa ini boleh terjadi? Mengapa Tuhan tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tuhan kok takon dadak seperti itu, mengapa? Dia tanya kepada orang itu bahwa dia percaya dan saya percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Demikian juga orang yang mendapatkan kesembuhan sering ditanya, apakah panjenengan percaya kepada Yesus? Apakah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara dan saya? Kadang-kadang mekaten Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang mempunyai mujizat yang luar biasa masih bertanya, meyakinkan anaknya, meyakinkan orang-orang yang percaya, apakah kamu percaya kepadaku kalau aku sanggup melakukannya? Karena apa yang terjadi di Nazaret sendiri, Yesus tidak bisa buat kuasa karena orang-orang tidak percaya. Yesus hanya anak si tukang kayu. Sehingga tidak ada mujizat yang terjadi. Tetapi di luar sana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini kasihanlah kami, hai anak Daud, berseru-seru saja ternyata tidak menyembuhkan. Jika berseru-seru saja dapat menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita, tentu banyak orang yang sudah mendapatkan pertolongan atau kelepasan dalam kehidupannya. Ada pemulihan dalam kehidupannya. Tentu ini menjadi bahan di dalam kehidupan kita. Menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Mengapa di dalam kehidupan kita belum menerima pemulihan itu? Mengapa juga banyak orang yang disembuhkan? Mengapa juga banyak orang yang dipulihkan dalam hidupnya sehingga bisa bersaksi bahwa Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan pilih kasih? Boten. Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah pilih kasih, tetapi ada rahasia pintu doa yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap kita yang memerlukannya. Ada dua hal di sini. Kalau saya melihat dari perikop ini. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah
tetap tinggal di dalam Yesus. Dikatakan yang menjadi referensi dari iman, mari kita baca di dalam Matius 9 ini saja, dari ayat 28 sampai dengan 29. Saya ulang lagi. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mereka, mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadilah menurut imanmu. Karena di ayat sebelumnya tadi Yesus bertanya, "Percayakah kamu?" Terkadang di dalam kehidupan kita sudah minta tolong kepada si pendeta A, si pendeta B untuk didoakan, tetapi yang didoakan sendiri tidak percaya kalau Yesus itu mempunyai kuasa, ya hasilnya nuwun sewu kosong. Tetapi dengan doa sendiri menghadap kepada Tuhan, "Tolong Tuhan kami, seperti ini pergumulan saya," dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong di dalam kehidupan kita, doa akan dikabulkan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jelas sekali Tuhan Yesus berkata, "Jadilah menurut imanmu," bukan iman orang lain. Jadilah menurut imanmu, dados mboten kok imanipun tiyang sanes. Nek sing nyuwun kula didoaken Mas Manto, ya saya percaya kepada Yesus, bukan kepada Mas Manto. Demikian juga sebaliknya, kalau minta tolong saya juga percayanya kepada Yesus, saya hanya sebagai sarana untuk mendoakan. Tapi iman ini yang menyelamatkan, bahwa imanmu yang menyelamatkan kamu, bukan iki kuasaku yang menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu," bukan karena jadilah menurut kuasaku. Yesus tidak pernah seperti itu, tapi jadi menurut iman utawi kapitadosan ulang panjenengan sami, nek Gusti menika sanggup untuk menyembuhkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, tentunya kita juga harus bersama-sama meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong setiap apa yang menjadi pergumulan kula panjenengan sami. Banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan tolong. Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan bertindak memberikan pertolongan bukan tergantung pada pendeta, bukan tergantung pada tim doa syafaat yang mendoakan, tetapi tergantung kepada iman masing-masing. Didoake ngasih sak mbuh uripe, nek sing didoake iku ora percaya, maido ya tidak akan terjadi mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Ini dan itu yang akan menjadikan seorang itu menerima kuasa. Dan itu orang yang dapat menerima janji doa atau jawaban doa dan pertolongan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi saya katakan menurut iman. Seperti juga tertulis di dalam Lukas 17 ayat 6, demikian firman Tuhan. "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Demikian juga di dalam Matius 11 ayat 23 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tertancaplah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu juga akan terjadi." Tergantung iman utawi bagaimana kita pitados. Bilih Gusti menika sanggup memindahkan setiap permasalahan hidup kita. Dikatakan di sini, mengapa gunung? Bukan gunung Karangpulut yang besar itu terus kita doakan dipindah nang gunungan, tidak. Tetapi banyak gunung permasalahan dalam kehidupan kita. Banyak sekali gunung-gunung pergumulan dalam kehidupan kita. Kita bisa memindahkan hal tersebut. Dari kelemahan menjadi kekuatan. Jadi penyakit apapun ternyata kalau iman kita kuat, iman kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong di dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan seperti ayat 30. "Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka,
Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka tunuki sumangga wonten ing pagesangan kula panjenengan sami. Dalu menika saged dados berkah tumraping sinten kemawon ingkang betahaken. Kula panjenengan sami, baik tenaga, baik pikiran, baik apapun yang menjadi kekuatan, yang menjadi talenta kita di dalam kehidupan kita, mari kita berikan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ora tinggu sombong-sombong dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain kita meminta kepada Tuhan dengan iman, yang kedua tadi adalah, yang saya katakan yang kedua adalah kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Carane kepiye tinggal di dalam Yesus? Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Apakah kita terus meneng wae nang kamar terus ndedonga sedina sewengi men aku bersama Tuhan Yesus? Mboten mekaten. Tetapi apa? Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada dua hal. Tinggal di dalam aku. Kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Kita selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui kuasa doa, melalui doa-doa kita, sehingga apa yang terjadi, apa saja yang kamu minta dan doakan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sangat-sangat simpel, tetapi memang itu harus fokus. Yang kedua dari Yohanes 15 ayat 7 tadi, kamu harus tinggal di dalam firman-Ku. Setiap kehidupan kita, karena kita sudah dijadikan bait Allah, kita harus ingat, dimanapun orang akan mengetahui bahwa ini adalah orang percaya. Kita adalah orang Kristen, mari kita jaga bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hidup kita, sehingga dimanapun itu akan terpancar. Sepisal meleh kita tiang-tiang ingkang sampun pitados dhateng Gusti, sehingga wonten pundi kemawon Gusti badhe paring kekiatan dumateng kula lan panjenengan sami. Tuhan akan memberikan kuasanya. Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita, asalkan kita percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar atas apa yang saat ini kita terima dari pelajaran si orang buta itu. Mari kita merenungkan bersama-sama tentang rahasia doa. Yang pertama adalah memiliki iman. Yang kedua adalah tinggal di dalam Yesus Kristus, sehingga setiap doa-doa kita akan dijawab atau dikabulkan. Itu semua tergantung iman kita, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku wis percaya yo Mas, mbok kowe ora ngomong ngono kowe, aku ki percaya nek Gusti Yesus ki juru slametku. Hanya titik di situ Bapak Ibu. Niku pun nggih awake bleng mlebu swarga. Tetapi sak durunge mlebu swarga mampir ngombe niku sok-sok ya kesereten barang gitu loh. Sing apetan niku. Kalau kita selamat pasti akan selamat, tetapi dalam hidup kita itu banyak sekali permasalahan, pergumulan, kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga tanpa kuasa Tuhan itu juga kita tidak bisa. Sekali lagi kekayaan itu bisa ambiar dalam 1 jam. Kekayaan yang kita punya bisa ambil dalam hitungan menit. Tetapi juga kuasa Tuhan bisa memulihkan kita tidak berjam-jam juga. Ini luar biasa. Marilah kita belajar bersama. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sehingga harapannya adalah hidup kita dipulihkan. Di tahun 2022 ini ada pemulihan yang luar biasa. Seperti PA di dalam rumah Tuhan di sini, kita harus berakar dan terus berakar dan akan bertumbuh.
dunia, banyak sekali ramalan, tetapi kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai iman bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan setiap kita dari kesesakan menjadi kelegaan. Inilah yang malam hari ini bersama-sama kita boleh mengambil dari tema tadi, iman menentukan jawaban doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.